ini saya akan menjelaskan bagaimana aspek keagamaan mempengaruhi tutur kata seseorang atau bagaimana cara orang berbahasa dan menyampaikan setiap perkataan ke dalam suatu pidato ataupun setiap suatu sambutan. B.J. Habibie lahir dalam keluarga muslim yang taat di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sejak kecil ia sudah dididik untuk menjadikan agama sebagai dasar kehidupan dan pengetahuan, dan ia pernah berkata yang dikutip oleh Islamic Center ID 2019 bahwa B.J. Habibie pernah berkata, bacaan pertama saya adalah Al-Quran, dan hal ini menandakan bahwa B.J. Habibie ini tumbuh dalam suasana rumah yang religius dan juga edukatif, di mana iman dan ilmu tidak dipisahkan. Nah, ibadah dan belajar ini berjalan beriringan dalam kehidupan beliau, dan fondasi ini kelak membentuk karakter bahasa yang santun, berlogika dan juga bermakna moral. Dan dari sini saya rasa B.J. Habibie ini memang ditanamkan nilai-nilai agama sejak kecil, sejak anak-anak, dan bisa membentuk suatu skema kognitif dan afektif B.J. Habibie hingga beliau bisa berpikir untuk selalu terarah dan pada keteraturan, keseimbangan, dan juga tanggung jawab moral. Dan ini dapat dicontohkan dapat dibuktikan ketika ia berbicara. Ketika ia berbicara, ia cenderung menggunakan kalimat yang logis, teratur, santai, tapi tetap tidak berantakan seperti itu, dan bernuansa empati dan juga spiritual. Nah, Habibie ini beliau dikenal sebagai sosok yang sangat taat beribadah. Bagi Habibie, agama bukanlah simbol, melainkan energi moral, dan ia selalu mengaitkan kesuksesan teknologi dan juga ilmu dan kepemimpinan dengan nilai-nilai keimanan. Dan dalam berbagai kesempatan ia menegaskan bahwa ilmu tanpa iman itu buta, dan iman tanpa ilmu itu lumpuh. Dan ini dikutip melalui laman berita Republika.id tahun 2019. Keagamaan Habibie juga tercermin ketika aspek keagamaan Habibie tercermin kuat ketika ia berpidato melalui gaya bahasanya, yaitu lembut, tidak menghakimi, selalu menghormati lawan bicara. Dan dalam beberapa kesempatan berpidato, ia sering menggunakan sapaan seperti saudara-saudaraku, anak-anakku, dan ini dapat dibuktikan melalui pidato-pidato B.J. Habibie melalui dokumentasi media nasional. Bahasa santun Habibie ini menandakan kontrol emosi linguistik yang matang atau emotional self-regulation. Beliau menggunakan bahasa bukan sebagai alat kuasa, tapi juga sebagai sarana kasih dan kebersamaan. Hal ini muncul karena nilai agama telah melebur dalam sistem kepribadiannya. Nah, setelah kehilangan istrinya, almarhumah Ibu Ainun, B.J. Habibie ini semakin religius dan juga reflektif. Dalam buku dan wawancaranya, ia sering menyebut konsep takdir ketentuan Allah dengan nada pasrah tanpa optimis. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Dalam banyak pidato, ketika kita lihat dari media-media dokumentasi media nasional, banyak nih pidato mengenai B.J. Habibie yang nggak pernah beliau ini tidak pernah menentang agama dengan ilmu dan juga dengan ilmu pengetahuan gitu. Dan beliau selalu menjadikan keduanya, dari agama dan juga ilmu pengetahuan, itu saling melengkapi, seperti yang dikutip melalui jurnal pendidikan Tambusia, relevansi ilmu pengetahuan dan agama, perspektif B.J. Habibie. B.J. Habibie ini percaya bahwa kemajuan teknologi tanpa nilai iman akan berbahaya karena kehilangan arah moral, dan sebaliknya iman tanpa pengetahuan akan kehilangan daya guna bagi masyarakat. Dari seluruh aspek di atas dapat kita simpulkan bahwa aspek keagamaan dari seorang B.J. Habibie ini sifatnya spiritual rasional. Ia bukan tipe yang sangat religius simbolik, melainkan religius yang tetap berpikir ilmiah namun tetap berjiwa iman. Nah, keimanan ini menumbuhkan gaya bahasa yang memang sangat teratur dan juga sangat adem untuk dicerna.
Salah satu pilar utama yang menjelaskan kemahiran berpidato dan berargumentasi yang luar biasa dari Bapak B.J. Habibie adalah wawasan yang multidisipliner yang beliau miliki. Wawasan tersebut bukan semata kumpulan pengetahuan teknis, melainkan juga penggabungan antara sains, teknologi, sosial, moral, dan spiritual. Dari sisi kognitif linguistik, wawasan yang luas memperkaya mental leksikon Habibie, yaitu sejumlah konsep dasar dan kata yang tersimpan dalam struktur otak beliau. Akibatnya, beliau mampu memilih kata yang tepat dalam konteks yang berbeda. Saat berbicara tentang pesawat terbang, ia menggunakan istilah teknis. Saat berbicara tentang bangsa dan moral, ia bergeser ke istilah yang lebih humanis. Misalnya, beliau pernah menyatakan, pengalaman tidak bisa dipelajari, tapi harus dilalui. Kalimat ini mencerminkan integrasi antara pengalaman hidup dengan refleksi filosofis. Ia menggunakan frasa sederhana tetapi muat makna mendalam. Dari sudut psikolinguistik, hal ini menunjukkan bahwa Habibie memiliki kemampuan untuk merangkum gagasan kompleks dalam konstruksi yang ringkas dan komunikatif. Selain itu, wawasan multidisipliner mendorong struktur argumentasi beliau yang menghubungkan sebab akibat, teknologi, dan nilai manusia. Beliau tidak terjebak hanya dalam retorika teknis, melainkan membuka ruang bagi pendengar untuk merasakan bahwa pembangunan teknologi bukan hanya soal mesin, melainkan juga soal karakter bangsa. Karena itu, gaya bahasa menampilkan keseimbangan antara logika dan metafora, sebuah ciri khas pembicara yang tidak hanya ingin menjelaskan tetapi juga menggerakkan. Dengan demikian, wawasan yang luas menjadi pendorong utama kemampuan Habibie untuk berbicara dengan kedalaman relevansi dan gaya persuasi yang tinggi. Ia berbicara bukan sekedar dari ilmuwan, tetapi dari seorang yang memahami teknologi, manusia, dan nilai. Hal itu terasa dalam setiap kalimatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aspek pendidikan B.J. Habibie dan bagaimana pendidikan tersebut berpengaruh terhadap cara berpikir serta gaya bahasanya dilihat dari sudut pandang psikolinguistik. Nah, sejak kecil, B.J. Habibie ini dikenal sebagai anak yang tekun dan memiliki minat besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Parepare, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 5 Bandung dan SMAK Dagel Bandung. Pada masa itu, kecerdasannya di bidang sains dan logika sudah tampak menonjol. Setelah lulus SMA, B.J. Habibie ini sempat kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB sebelum akhirnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke Jerman, tepatnya di RWTH Aachen University. Di universitas tersebut, ia mengambil jurusan teknik penerbangan dan berhasil meraih gelar dokter insinyur dengan predikat summa cum laude. Pendidikan yang dijalani B.J. Habibie baik di dalam maupun luar negeri membentuk pola pikir yang rasional, logis, dan sistematis. Dari segi psikolinguistik, hal ini sangat memengaruhi cara beliau bahasa yang digunakan B.J. Habibie ini cenderung teratur, runtut, dan syarat makna ilmiah. Ia mampu menggabungkan antara ketepatan logika dan kehaluan emosi, menunjukkan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan emosional. Salah satu pernyataan B.J. Habibie yang mencerminkan hasil dari proses pendidikan yang kuat adalah, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Nah, dari kalimat tersebut menggambarkan bahwa ilmu dan moral selalu berjalan seiring dalam pikirannya. Struktur bahasanya sederhana namun menunjukkan kedalaman makna dan kecerdasan linguistik yang matang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan B.J. Habibie ini tidak hanya menghasilkan sosok yang unggul dalam bidang teknologi, tetapi membentuk karakter berbahasa yang teratur, logis, dan bermakna moral tinggi. Nah, selanjutnya gerak tubuh yang dilihat dari sisi neurolinguistiknya. Nah, gerak tubuh
pada saat B.J. Habibie itu berpidato, ini menunjukkan kepribadian yang sangat-sangat percaya diri, hangat dan juga energik. Nah, ini dibuktikan pada pandangan matanya yang sering tertuju pada audiens. Nah, ini menandakan rasa percaya diri dan juga keterhubungan emosional antara beliau dan juga audiens. Nah, selanjutnya juga dibuktikan dengan gerakan tangannya aktif namun juga tetap terkontrol. Ini bisa untuk menegaskan poin-poin penting pada pembahasan di pidatonya. Nah, terus juga gerakan kepalanya yang sering sedikit menunduk ketika membahas poin-poin yang penting gitu, hal-hal yang serius. Ini juga menandakan atau menekankan semangat kebangsaan yang ditunjukkan pada beliau. Lalu juga ekspresi wajahnya yang hidup, penuh semangat, terus juga tersenyum ringan, menggambarkan ketulusan pada B.J. Habibie dan rasa empati yang mendalam. Nah, keseluruhan dari bahasa tubuh tersebut ini memperlihatkan bahwa sosok B.J. Habibie ini merupakan pemimpin yang cerdas, bersahabat, dan juga memiliki energi yang positif seperti itu. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang B.J. Habibie, yang dimana B.J. Habibie atau hidup lama di luar negeri, yaitu tepatnya di Jerman selama kurang lebih 20 tahun, bekerja di industri penerbangan yang dinamakan MBBI itu Messerschmitt Volvo, dan kemudian kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Pengalamannya itu di dalam dampak internasional itu mengasah kemampuan berkomunikasi dan lintas budaya, sehingga pragmatisme bahasanya tinggi, bisa menyesuaikan gaya betul dengan siapapun, baik orang ilmiah maupun masyarakat awam. Kemudian B.J. Habibie hidup di dunia, yaitu barat dan timur. Kemudian beliau memahami tentang perbedaan register bahasa, kapan harus formal, kapan harus humanis. Kemudian pengalaman profesional yang dia bentuk itu mempunyai bahasa yang solutif, bukan retoris. Ia juga selalu menyatakan contoh nyata dalam argumentasinya. Kemudian pengalaman ini sangat memperkaya konteks, pragmatik, dan memori semangat yang menghubungkan tentang faktor kompleks dan nilai-nilai moral dalam katanya. Baik, setelah semuanya dijelaskan, saya akan menjelaskan secara keseluruhan, yaitu kesimpulan yang dimana psikolinguistik dalam presiden B.J. Habibie itu mencerminkan perpaduan antara kecerdasan intelektual, kedalaman spiritual, dan kehangatan emosional. Ia juga memiliki gaya bahasa cepat namun teratur dengan intonasi tegas dan ekspresif yang menunjukkan semangat nasionalisme tinggi. Pilihan katanya formal dan ilmiah, tetapi dia juga tetap komunikatif. Sementara penggunaan gaya bahasa asing mencerminkan wawasan global tanpa meningkatkan identitas Indonesia. Dari sisi neurolinguistik juga, ekspresi wajah hangat dan gerak tubuhnya yang aktif menggambarkan sosok empatik dan percaya diri. Kemudian faktor yang mempengaruhi kemampuannya berbahasa meliputi pendidik tinggi, pengalaman internasional, kekuatan multidisipliner, dan nilai agama yang menyeimbangkan logika, serta moralitas. Dengan demikian, gaya bahasa Habibie ini dapat disimpulkan sebagai gaya yang ilmiah, logis, komunikatif, dan inspiratif, namun tetap sopan serta nilai kemanusiaan dan nasionalisme. Saya sudah menjelaskan kesimpulan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum